Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi dari kelompok 2 dan kelompok 3, yaitu penarikan kesimpulan dan relasi dan fungsi. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu penarikan kesimpulan. Ada 3 metode atau cara dalam penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme. Selanjutnya prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama, argumentasi dikatakan sah jika konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplementasikan dengan konklusi hasilnya tautologi. Yang kedua, argumentasi dikatakan tidak sah jika konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplementasikan dengan konklusi hasilnya bukan tautologi. Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut juga argumentasi. Berikut penjelasan dari metode penarikan kesimpulan. Yang pertama, modus ponens. Jika diketahui premis-premisnya P, Q, dan P, maka dapat diambil konklusi Q. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut modus ponens atau kaidah pengasingan. Yang kedua, modus tollens. Jika diketahui premis-premisnya P, Q, maka dapat diambil konklusi P. Penarikan kesimpulan seperti itu disebut modus tollens atau kaidah penolakan. Yang terakhir, silogisme. Jika diketahui premis-premisnya P, Q, dan Q, R, maka dapat diambil konklusi P, R. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut silogisme. Silogisme menggunakan sifat mengantarkan atau transitif dari pernyataan implikasi. Relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara dua elemen dua himpunan. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. 4 cara, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan, dengan diagram panah, dengan diagram Kartesius, dan yang terakhir dengan tabel. Sifat-sifat relasi. Yang pertama, relasi refleksi atau bercermin. Kedua, relasi irrefleksif. Ketiga, relasi non-refleksif. Keempat, relasi simetri. Kelima, relasi asimetri. Keenam, relasi non-simetri. Ketujuh, relasi antisimetri. Kedelapan, relasi transitif. Kesembilan, relasi non-transitif, dan yang terakhir, relasi intransitif. Fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Sebuah relasi dikatakan fungsi jika X, R, Y untuk setiap X anggota A memiliki tepat satu pasangan Y anggota himpunan B. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi konstan atau fungsi tetap. Yang kedua, fungsi linear. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, fungsi identitas. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 dan 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.